Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan regulasi perbankan syariah. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Putri Ayu Niken Setiani. Yang kedua yaitu ada Rahmana Fitri, yaitu saya sendiri. Yang ketiga yaitu Rizka Aldianti. Yang keempat Wahyu Agus Pradana. Yang kelima Yuliana Dwi. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah yang pertama berkembang luas di Indonesia pada awal abad ke-20. Meskipun pada awalnya kegiatan perbankan syariah ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian Bank Umum Syariah atau BUS lainnya, pembentukan unit usaha syariah atau UUS oleh bank-bank konvensional, dan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Selanjutnya adalah tentang pengaturan kegiatan perbankan syariah. Yang pertama itu ada UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan menyebut istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam yang pertama menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga yaitu menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil diubah dengan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. Disebutkan definisi prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip mudorobah, murobahah, ijarah wal ikstina. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah. Istilah bank berdasarkan prinsip syariah diubah dengan istilah bank syariah. Dua bentuk bank syariah disebut dengan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank-bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah juga telah diubah dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam persiapan fatwa di bidang syariah. Yang keempat, PBI nomor 10/17/PBI/2008 yaitu tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah menentukan bahwa dalam hal bank syariah dan unit usaha syariah yang hendak mengeluarkan produk baru harus menyampaikan laporan rencana pengeluaran produk baru tersebut kepada BI. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bab 1, Ketentuan Umum, memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Bab 2, Asas, Tujuan, dan Fungsi, yaitu mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.
Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bab 3, perizinan bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan, yaitu mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dari ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini. Bab 4, jenis dan kegiatan usaha, yaitu kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah memberikan ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur di bab ini. Yang selanjutnya ada bab 3, perizinan bentuk badan hukum anggaran dasar kepemilikan. Dalam bab ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur dalam bab ini. Pasal-pasal yang termasuk dalam bab 3 ini ada pasal 5 sampai dengan pasal 17. Lalu yang selanjutnya ada bab 4, tentang jenis dan kegiatan usaha. Dalam bab ini mengatur tentang kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit syariah memberikan ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan usaha syariah juga diatur dalam bab ini. Pasal-pasal yang termasuk dalam bab 4 ini yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 26. Yang selanjutnya ada bab 5 mengenai pemegang saham, pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan tenaga kerja asing. Aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham, pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari MUI. Pasal-pasal yang termasuk dalam bab 5 yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 33. Yang selanjutnya ada bab 6 mengenai tata kelola prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko bank syariah. Aturan ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Dan untuk pengelolaan risiko dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah. Pasal yang termasuk dalam bab 6 yaitu ada pasal 34 sampai dengan pasal 46. Selanjutnya ada bab 7 mengenai rahasia bank. Aturan ini menjelaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah namun dengan pengecualian tertentu. Pasal-pasal yang termasuk dalam bab 7 yaitu pasal 41 sampai dengan pasal 49. Kemudian selanjutnya mengenai bab 7. Pada bab 7 membahas mengenai rahasia bank. Pada intinya aturan ini menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dibahas di bab ini. Kemudian bab selanjutnya bab 8. Pada bab 8 membahas mengenai pembinaan dan pengawasan. Inti dari bab ini yaitu menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah serta unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini. Kemudian bab selanjutnya bab 9. Pada bab 9 menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Pada bab ini dipaparkan mengenai penyelesaian sengketa yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian bab 10. Pada bab 10 dijelaskan mengenai sanksi administratif. Pada bab ini dipaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini.
Kemudian selanjutnya bab 11. Pada bab 11 dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Pada bab ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bab 12. Pada bab 12 dijelaskan mengenai ketentuan peralihan. Informasi, setelah UU ini berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan. Dan untuk bab yang terakhir membahas mengenai ketentuan penutup. Pada bab ini dijelaskan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan. Undang-undang tentang perbankan syariah ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2008. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan nanti bertanya di forum. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.